saya itu buka-buka itu ya. Ini kan saya malam ya, malam semuanya. Malam. Ya, makasih, senang Bapak. Makasih. BTC dominan ya di situ-situ aja. Tapi kecenderungan untuk koreksi sangat ada. Ya paling areanya mungkin di sini ya. Ya enggak tahu juga ya apa dia mau naik juga kita belum tahu. Tunggu aja, pantau aja marketnya. Cuman saya cukup kaget ini tadi barusan saya kan jarang buka AUA gitu ya, emas itu ya. Ini kan dulu pernah kita bahas ini. Kalau teman-teman masih ingat, ini polanya hampir mirip ini. Cuman benangnya aja ada kenaikan sedikit, tapi besok rumbang-rumbang. Ini polanya mirip nih. Ya kan? Lengkuannya ke bawah, cuman ini karena mungkin posisinya marketnya masih ada perlawanan, ya paling tidak lama. Ini untuk emas gimana, tumbang ya, ini yang emas tumbang jadi waspadai untuk emas itu sudah cukup ya, hati-hati gitu ya. Untuk yang emas biasa trading di emas ya hati-hati, koreksi lumayan dalam. BTC gimana Om? BTC ini ya nanti dibahas semua, SRP juga ya. BTC koreksi sesuai dengan yang kita bahas dari kemarin-kemarin BTC. Tinggal nunggu waktu aja. Ini kan ceritanya gini teman-teman, ditahan oleh MA7 tidak mampu, ditahan oleh MA25 tidak mampu, ya kan? Lah kalau tidak mampu, kenapa benangnya itu di atasnya? Ya karena posisi benang yang kalau mau terjadi penurunan, ini kalau teman-teman mau lihat penurunan itu terjadi, tatanannya memang seperti itu. Lihat nih crossnya seperti itu. Jadi jangan berpikir oh ini mau naik, enggak. Crossnya seperti itu. Benang MA25-nya di atas, benang MA7-nya di bawah. Dia turun cross. Nanti MA25-nya itu cuma nemenin aja ke bawah. Dan ini mentok belok. Sama enggak dengan yang terjadi saat ini? Ini polanya yang akan terjadi. Tinggal nunggu waktu menurut saya. Ya, polanya mungkin kurang lebih nanti kemungkinan gini ya. Ini pola yang akan terjadi. Antara di 25.800 atau nanti di sini. Lah, di sini nanti teman-teman kalau di sini nanti ada candle wick panjang, yaitu toyib itu di situ. Ya. Kalau teman-teman lihat tanda ini merah ini panjang dan nge-wick. Lah itu untuk apa? Ini kan di sini sudah beli ETH don atau BTC don ya. Di atas kan sudah beli BTC don. Nanti jualnya BTC don di area ini. Antara 24.800 sampai 25.800. Dua ring itu yang akan dibuat take profit margin untuk BTC don. Oh ya, STMX dan ONG ya. Ya, nanti coba dilihat. Jadi seperti itu ya. Cara melihatnya market, nanti posisinya kalau nanti di bawah ini 24.800 atau 25.800 ringnya itu.
Toyib munculnya nanti kurang lebih di area ini. Nanti bisa dijual BTC Donya di situ. Punya barang enggak saat ini? Enggak punya barang. Kan enggak punya barang. Punyanya cuma BTC Up dan ETH Up. Dan saya apakah mulai futur? Kemungkinan saya sudah ke depan itu mungkin tidak futur. Rencananya tetap full untuk kembali kepada, saya takutnya gini teman-teman, mungkin di depan itu saya tidak akan lagi membahas futur karena yang saya takutin adalah satu, mungkin saat ini posisinya enak di atas, ya kan, kita bisa bicara tentang futur nanti di atas beli short mudah. Yang saya takutin adalah nanti ketika berjalan di tengah, ini ilmunya kalau yang tidak siap uangmu nanti habis. Lebih baik saya stop itu, ya. Setelah saya pikirkan baik-baik, lebih baik saya tidak membahas tentang futur di kemudian hari, dikarenakan saya lebih fokus kepada spot aja, gitu. Ya, menghindari futur ya. Oke, jadi tujuannya untuk apa? Saya takutnya nanti teman-teman posisi di tengah itu ilmunya ini futur ini rumit ternyata. Setelah saya pelajari, saya pikir saya itu ternyata susah. Itu butuh ilmu yang benar-benar teman-teman ngerti benar. Ya, candle 4, temper 4 jam, mau tidak mau kamu harus membaca temper 4 jam dan 1 jam. Jadi kalau saya secara pribadi lebih baik teman-teman di ETH Don maupun BTC Don aja. Itu simple, praktis, dan apalagi pemula ya, lebih baik di situ. Jangan yang aneh-aneh di futur di itu, jangan. Karena setelah saya pelajari, walaupun saya rugi saya tuh di futur tidak rugi. Gitu aja masih bisa jatuh bangun. Saya itu ngerti candle loh, maksudnya itu kapan momentum ini saya bacani semua loh. Itu aja buat saya sudah ngos-ngosan, apalagi nanti teman-teman di tengah-tengah. Ini saya sudah pikirin, lebih baik tidak lah. Lebih baik saya tidak membahas futur di kemudian hari, karena biar tidak sampai saya tuh menyesal juga. Ya, kalau nantinya ke depannya teman-teman pada ke liquid, itu buat saya tuh penyesalan lebih ya. Gitu ya. Mules dan pusing lah itu ya. Lebih baik kita beli yang santai-santai aja. Masa iya? Gitu ya. Jadi lebih baik saya rem dulu sebelum terlambat, karena nanti di tengah itu lebih berat. Jadi kalau saya secara pribadi belinya adalah ETH Don dan BTC Don. Iya, futur angel, iya betul. Setuju kalau sekarang saya futur angel ya. Dan itu tidak mudah sama sekali, tidak mudah. Itu butuh mental, dan yang paling merugikan di dalam futur itu satu, yang tidak bisa mbok beli dengan uangmu ya. Dua tidak bisa dibeli dengan uangmu. Di dalam dunia futur kita tuh kalah dua hal yang tidak bisa kamu beli dengan uang, yaitu adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu. Itu tidak bisa mbok beli. Kalau kamu mau tahu, itu kerugian, kekalahan telak di dalam futur itu dua hal ini, waktu dan kesehatan. Ya, gitu ya. Itu yang tidak bisa dibeli. Duit iso, tapi tidak bisa uang itu membeli kesehatan. Uang itu tidak bisa membeli waktumu yang hilang. Ayo jujur-jujuran di dalam hati kita. Orang yang full di futur, lagi open posisi, kowe sering ngintek-ngintek lah. Handphone, konsentrasimu mbok keluarga, mbok liyane, mbok hidupmu itu terganggu enggak? Kalau itu terganggu, berarti itu merusak itu. Itu merusak itu. Dan kamu tidak bisa ngembaliin waktu itu. Karena waktu tidak bisa mbok tuku mbek duit. Selamat malam Bunda ya.
Jadi kalau lah putur piye Om? Ya kowe mek putur 1 jam, konsisten di jam itu aja. Selebihnya orang entuk wis langsung lepas. Bisa ndak? Kalau ndak bisa, ya berarti kue rugi. Rugi duit, rugi kesehatan, rugi waktu. Belum menang loh. Wis rugi loro. Rugi waktu, rugi kesehatan. Ngoceh apa balungkat. Lah tak duduhke apa piye? Mbek ku plus. Ngomonganmu sengak ngono. Dijai omong malah ini loh orang-orang nyinyir ngene iki mendingan tak blokir ya. Karena kamu tidak bisa menghargai orang lain. Kowe ra usah ndelok sisan ya. Wis tak selametke uripmu. Ngene ya. Yang gitu-gitu ya, orang bicara baik-baik malah omongane sini toksik gitu ya. Langsung tak blokir. Wis ben tak sakesuwen. Ya, gitu ya. Jadi orang tidak bisa membedakan artinya orang itu berbicara serius, tendensinya apa, ya toh. Nyinyir berarti uripe akeh kepahitan yang ngono-ngono kuwi. Tenan, uripe pahit banyak. Ya, saya berharap gitu teman-teman. Daripada nanti kebablasan kamu di tengah-tengah ini saya ngeri loh. Jadi lebih baik saya ngomong terus terang, atlet yang pemula-pemula terutama yang putur ya, atlet sudah kembali lagi ke Etihad. Kita kan kemarin takutnya Etihad down sama BTC down tidak ada. Sekarang kan buktinya ada. Ya toh? Sudah kembali lagi ke BTC down dan Etihad down aja. Sesuai dengan planning. Tidurmu nyenyak, waktumu tidak hilang, kesehatanmu terjaga. Itu lebih baik. Ya. Itu jauh lebih baik menurut saya. Saya takutnya nanti kalau di sini ini masih ini ngeri loh. Tenan ini buat terus ke ya. Aku rak sembayangke. Ini yang ilmunya belum memadai tentang futur. Iki wis rungkat ngene. Tenan. Serius. Ini di sini aja dibuat galau, di sini aja saya pusing kok orang. Itu ya. Potensi BTC turun. Ya. Balik lagi aja Bunda. Takutnya nanti teman-teman semua nanti takutnya ini di sini lebih bahaya lagi. Ini resiko terlalu besar. Saya tidak berani mengambil langkah itu lagi. Makanya lebih baik setelah saya pikirkan jauh-jauh hari, saya bukan lagi minus itu, saya aja masih ada itu tak nanti malam mau tak eksekusi, tak close semua. Plus semua. Wong saya ETH sama BTC itu di atas kok. Tapi kenapa mbok pilih gitu Om? Iya, lebih baik kita safety, udah kembali ke asal ETH spot ya. ETH up dan ETH down. Ya, gitu ya. Karena dengan seperti ini saya sangat mungkin teman-teman kalau saat ini umpamanya terjadi margin di awal boleh lah. Tapi kalau di tengah-tengah ini rungkat dan ini menyakitkan. Serius. Saya berharap teman-teman semua tidak sampai menjadi waduh kok gini ya, ternyata aku mau investasi harapannya dengan tujuan yang baik tapi kok malah rungkat. Di awal-awal aja bagus putur, tapi setelahnya di sini galau dan terjadi liquid. Sebelum terlambat makanya saya rem dulu gitu ya. Ya, sama Bunda aku juga. Ya, gitu ya. Setuju semua ya. ADH BTC prediksi Om Iwan di harga berapa Om? Maksudnya ATH ini iki saat ini apa 2025? Kalau saat ini ya sudah itu. Kalau 2023 selesai 31.700 kemarin. Oh, new ATH. Kalau new ATH sekitar $100.000 sampai 140 kan banyak yang itu. Menurut saya bisa.
Kalau saya sih lebih cenderung ke 100 dolar ya. Kalau untuk, tapi gini, kenapa space-nya sampai 140? Karena FOMO itu tidak ada yang bisa menakar. FOMO itu yang bisa menakar adalah retail, bukan paus. Paus sih oke aja, mau mbok naikin berapa terserah. Karena dia kan jualan, karena harga dari bawah. Tapi yang jadi masalahnya adalah retailnya itu mau ndak FOMO terus ndak. Sejauh apa FOMO itu sebenarnya takarannya susah. Tapi kalau diprediksi kurang lebih 1,5 dari harga kemarin, ATH kemarin sangat realistis. Bahkan bisa lebih 140, harusnya 2 kali lipat. Tapi kalau teman-teman lihat, karena tanangkannya sudah gede, jadi 2 kali lipat itu akan sangat gede. Karena sudah banyak institusi yang masuk. Jadi tidak bisa seperti loncatan yang ada di sini. Kalau teman-teman takar dari sini, ini jauh sekali. Ini terjadi kenaikan tahu enggak berapa? Hampir 1.800 tuh kalau tidak salah. Nih lihat, 3.750 naik jadi 64.000. Kurang lebih di 18 kali. Lah kalau bayangin loh ATH ini lagi ini kalau umpamanya posisinya ya, ini 18 kali ya. Kalau di sini di bawah ini nanti itu cuma 18.000, dikalikan 18 kali itu bisa 200.000 dolar lebih. Kalau 1.400 itu 10 kali aja. Realistis gitu ya. Berarti udah pindah plan. Kalau saya lebih baik, karena kan ETH Don dan BTC Donnya saya memang sudah nyicil. Dan ini teman-teman kan sudah nyicil semua harusnya ETH Don, dan Bunda Ira itu juga sudah nyicil ETH Don, BTC Don. Kalau yang dari Telegram, teman-teman Telegram harusnya sudah nyicil semua. Ya. Ini gini ya, tak ulangin lagi. Kita itu tidak futur bukan karena kita itu posisi minus loh. Plus ya, saat ini plus. Kalau nanti menyelesaikan aja sampai sesi itu ya terserah gitu ya. Yang penting pesanku sampai nanti 26 selesai. Bis. 26.000 itu selesai aja. Nanti di tengah-tengah itu kacau semua, teman-teman. Yang BTC itu ya. Kacau semua. Saya takutnya nanti enggak di tengah-tengah ini naik turun itu semua market ikuti semua, itu kacau bener. Liquid nanti takutnya. Saya lebih baik tak rem dulu dari awal di sini sebelum semuanya itu terjadi gitu loh. Karena teman-teman ini nanti euforianya akan sangat tinggi. Begitu itu kamu masuk margin, masuk lebih dalam lagi di tengah, itu kan mesti mbok mainin terus. Di tengah itu galau, naik atau turunnya. Candlenya mbok baca sudah rumit. Nah ini yang saya jagani ternyata mengganggu pikiran saya, makanya saya ungkapin di sini. Bukan kita ulangin lagi, bukan karena saya posisinya rungkat, enggak. Saya itu plus terus. Itu Bunda Ira itu ya jadi candu man. Kita rasanya itu kepengen itu terus gitu loh. Dan ada hal yang saya pengen ingatin ke teman-teman. Teman-teman ini kan semua aktivitas, ada keluarga, ada juga butuh kesehatan. 2 hal dari futur yang jelek itu bukan uang, bukan rungkat. Kekalahan 2 hal, kekalahan yang kamu tidak bisa beli dengan uang. Satu adalah kesehatan, kedua adalah apa? Waktu. Ayo jujur-jujuran, buat pentelengi terus rak handphonemu. Kadang bisa tidak konsentrasi loh terhadap pekerjaan, terhadap rumahmu, terhadap apapun. Aktivitasmu bisa mbok kalahin. Itu satu. Kedua, terhadap kesehatan. Engko yang pas ono gempa gitu. Kalah diamuk kabeh. Lah itu apalagi seperti itu ya, enggak boleh. Kita itu jadi kalau kita sampai dasarnya gini. Dasarnya ini investasi atau judi, itu dasarnya di hati.
Kalau kamu kalah, kamu marah, itu berarti salah. Kalau kamu rugi, kamu marah, berarti kamu salah. Kamu tidak sedang berinvestasi, kamu sedang keplek atau judi. Orang judi itu kalau kalah, ngamuk. Takerannya itu ada di hati. Ya. Di situ kamu bisa naker, barometernya di situ. Judi dan tidak itu barometernya di hatimu. Itu dasarnya. Kalau saya secara pribadi dasarnya di situ. Kalau kita, oh ya wis lah, kita rugi ya udah, next dulu ya margin. Beda kan? Ya, ini kembali lagi ya. BTC turun sampai berapa on di bulan ini? Kemungkinan potensinya kalau bulan ini kita tidak tahu apakah sampai atau tidak. Kalau kemungkinan kalau bulan ini kelihatan tanggalnya sudah sedikit sekali, ya mungkin sih ini antara dia mau bablas di sini atau ada potensi juga di sini ya. Nanti perlawanan di sini di 28 ribuan itu ya, 28.300 atau 28.400-an itu ya. Takutnya kan ada di sini ya. Tapi kemungkinannya sangat kecil. Kemungkinannya kecil, ini terbentuk itu sudah kecil. Karena apa? Kok kecil apa Om? Karena potensi yang terjadi ini sudah lengkuk. Ini nekuk mau. Jadi potensi lebih cenderung ke ini tidak lama kok. Jungkel ini tidak lama. Ya, paling jadi nanti tariannya itu di sini. Dia akan mempergunakan tariannya di sini. Nanti jangan kaget kalau dia bisa narik di area 28.400 kembali setelah 25-an area koyibnya 24.800 sampai 25. Ini kalau di sini nanti toyibnya muncul, teman-teman jangan kaget kalau dia nanti bereaksi naik dulu sampai 28.400 dan setelahnya apa? Tumbang kembali. Kering yang berapa? Kering yang berikutnya. Dan pola yang akan terjadi adalah di sini untuk membentuk kapten handle. Sebenarnya ini persiapan teman-teman, persiapan untuk menuju halving. Jadi kapten handle, polanya kurang lebih ini seperti inilah. Ini nanti atasnya. Jadi kalau nanti di sini dia polanya seperti ini. Ini ya, ini hijau harusnya. Ini hijau ya, mana hijau ya? Ini pola hijau lah, ya gitu ya. Kapten handle. Sub terkuat di 28, nggak mungkin dam ke 25. Ya dibeli aja kalau nanti 28 buat beli no. Kalau enggak percaya di 25 bisa terjadi kan dibeli aja, nanti kalau 28 buat beli no ya enggak apa-apa. Analis enggak mesti benar ya, enggak mesti benar. Maksudnya apa? Terus mbok masuk kene-kene mbok cetak dengan gede-gede luwih apik kan kowe minggat. Ya, berarti kan ora percaya, ora usah kuwi. Kan gampang. Ya, ora percaya kowe tak blokir. Langsung. Ya dah. Sing gini-gini aku ki seneng. Nanti dah. Blokiri sing ngene-ngene iki lho seneng. Ben uripmu penak. Timbang kowe stres ning kene. Ya. Iya.
langsung blokir sesuai. Ya wong ora percaya kok ndelok. Yuk, tanya apa lagi yuk? Oh, aus. Lah ini aus iki ya, mau ki sebenarnya aus ini belum tak hapus. Jadi itu tadi aus itu seharusnya kan polanya kemarin itu kan gambarnya di sini. Tapi ternyata itu masih saya narik ke atas ini ya. Ini potensinya untuk aus itu tidak lama. Kenapa tidak lama? Podo BTC. Ya, podo BTC. Jadi hati-hati untuk aus. Tumbangnya seperti apa? Pola yang akan terjadi seperti apa untuk aus? Untuk aus ini wis berat. Ya. Ini kalau teman-teman lihat dari, saya pernah bahas ini di area ini loh. Ini sampai Juni Juli nanti. Itu teman-teman lihat aja di itu. Pasti ada. Dan ini terjadi sampai Juli ya. Ya. Pola yang akan terjadi apa? Pola yang akan terjadi di sini nih. Nanti teman-teman lihat ya. Momentumnya dia akan cuman di sini dan polanya akan di sini. Aku CC begini. Ya. Ini seperti ini. Ini pola yang akan terjadi. Dan nanti ininya itu yang akan ke sini. Kalau saya tidak salah melihat. Nanti ketemunya dia di sini. Trap. Ini saya punya teman punya bakul. Suka main ini korek. Margin gede dia. Ini naik kok. Sampai kapan? Enggak sampai Juli. Yo, Bitcoin ya. Aku akhirnya dia beli Bitcoinnya. Itu sampai Juni, sampai kebeli motor gede. Dia ketemu saya lagi loh. Sudah beberapa bulan gitu ya. Ketemu saya lagi. Kok tenan kok. BTC ini kita tuku terus ya tuku kuwi ya. Saya kira ketuku lho motor siji kok. Kalau BTC sampai ke 20 beli BTC dulu atau altcoin. Nah, ini sebenarnya sudah pernah dibahas. Browser ini tak bahas lagi ya, BTC ya. Ini kita akan menggabungkan antara BTC up dan BTC down. Gimana caranya? Ini cara saya. Jadi saya kan sudah jual. Tuh. Kok dijual napa lho? Yen ngomong ini naik itu ya sebenarnya aku paling seneng. Wong aku ki tuku ning kene kok. Harusnya wong paling seneng kan ya aku. Ngapain tak jual gitu loh. Wong aku sudah margin meh apa tak jual. Kalau ini kan wah yang iso dipromosi santok om. Ben iso munggah. Kan gitu ya harusnya. Tapi saya tidak mau. Karena ini yang saya lihat. Saya jual semua. Ini dari tanggal 28 teman-teman bisa lihat YouTube itu. Itu jejak digital itu tidak bisa dipungkiri. Kita sudah bicara tentang turun. Dan saya sudah jual produk saya semua itu. Reguler saya sudah jual, saya sudah beli BTC down dan ETH down. Ini konsisten itu saya. Nah, bagaimana cara menyatukan BTC downmu dengan ETH downmu untuk mengkombinasi kondisi koreksi di perjalanan antara Agustus sekarang ini sampai Desember. Ini kan perjalanannya kan yang perlu teman-teman perhatikan adalah gini. Ini momentumnya akan sama dan sebenarnya teman-teman bisa pelajari dari riwayat masa lalu. Dan pola itu akan muter seperti itu terus. Ayo kita belajar.
Ini ya, teman-teman ya. Satu adalah polanya nanti hijaunya itu di sini. Tarik garisnya di mana? Di sini, teman-teman. Ini pola yang akan terjadi. Nanti saya akan lihatkan di momentum kalau terjadinya koreksi itu seperti apa. Teman-teman tarik garisnya ini, support ini, dan tarik satu garis lagi di atasnya. Ini cara saya mengukur kondisi dentuman itu akan sejauh apa. Patokannya ada di dua support ini, bawah MA baris 9. Di sini nanti teman-teman akan melihat yang namanya atraksi, biasanya candle merah panjang. Dia seperti menempel di MA7 tapi tidak nempel. Di posisi wicknya paling bawah ini dentuman itu terjadi. Dan ini biasanya dikombinasi dengan toyib muncul, dasarnya tetap sama. Satu adalah berita FAD, dua adalah panic sell, tiga adalah berita FAD-hyper, keempat adalah panic sell hyper. 4 kombinasi ini nanti akan memberikan sinyal toyib kepada teman-teman. Candle ini muncul, faktornya adalah 4 penentu ini. Jadi patokannya ini nanti akan teman-teman sebelum terjadinya candle ini teman-teman akan melihat 4 ini dulu. Baru ini nanti dentuman terakhirnya baru teman-teman bisa ngerti. Inilah cara saya melepas posisi BTC down saya, tak jual itu profitnya. Areanya berapa? Kemungkinan kalau menurut saya perkiraan antara 24.850 sampai 25.800. Ringnya ada di situ. Terus bagaimana? BTC down saya akan saya jual di take profit marginnya aja. Ketika toyib muncul, korek, dia kan napas. Kalau di atas koreksi, kalau di bawah dia napas naik. Posisinya bearish memegang kontrol. Makasih Bro Wahyu. Dia akan naik, areanya adalah di atas MA25 atau di atas sedikit MA99 atau di MA99. 2 ring ini. Nah, kalau teman-teman pengen mengombinasikan dengan BTCA bisa. Baru serok lagi. Jangan, kalau saya lebih cenderung ini kan uang kecil aja. Kenapa kok harus pakainya ETH down dan BTC down? BTC up. Karena uangnya lebih kecil. Contoh, biasa kamu bermain di $1.000. Kamu tidak perlu $1.000, $200. Tipe up. Muternya itu gilingnya ngeri. Ini kalau kamu bisa kombinasikan dari tipe down ini sampai di sini, buat kunci dan buat take profit margin. Ini di sini nanti saya akan belinya BTC up. Margin saya akan saya belikan di BTC up. Ini kombinasi yang saya akan lakukan. Nanti cuman menunggu antara MA25 atau MA99. BTC up-nya yang dijual. Bisa mbok pompa lagi di BTC down. BTC up dijual di sini, timpa lagi dengan BTC down. Biarkan sampai mana? Nanti teman-teman kunci lagi di Desember, November dan Desember. Dikuncinya di mana? Di sini nih. Ini tarik di sini, ketemu bakalan. Tarik lagi di sini, di support yang bawah ini.
kunci dua area ini kurang lebih walaupun naik atas-atasnya dikit ya tidak masalah, lepas saja ya. Jadi areanya adalah sekitar 21.600, bawahnya itu adalah 19.500. Tahun ini ndak bisa, wah kowe iki aku wis mbahas pirang-pirang dino ndak jadi. Kok kowe iki lewat saiki yo. Ini sudah bahas 10 hari lalu, Bok. Kita sudah stop di sini 31.500. Berarti kamu ndak lihat ini. Lihat YouTube coba ya. User ya. User kamu lihat YouTube aja. Lihat YouTube yang sebelum-sebelumnya. 2 hari kemarin itu komplit sekali, seminggu kemarin lah ya, gitu ya. Jadi minimal kamu nyambung dulu, maksudnya nanti ini kan kemarin kita sudah bahas terlalu jauh soalnya. Mungkin kamu sering kesini pas kebetulan ini 10 hari ini berarti ndak live, ndak ikut itu ini pas live nih. Oh ya, habis ini ETH ya. Ini kan kombinasinya BTH ya. Jadi BTH-nya sudah tahu ya ringnya ya. Ringnya area untuk penjualan di sini 24.850 sampai 25.850. Itu 25.800. Terus yang di sini areanya adalah 19.500 dan 21.300. Itu nanti ketemunya nanti kan di sini ya. Ketemunya di sini. Baru nanti ini membentuk cup and handle. Cup and handle. Polanya kurang lebih nanti gini nih. Kurang lebih seperti ini. Pola yang akan terjadi sampai bulan, kurang lebih seperti itulah ya. Terus kita ke ETH down dan apa ETH up. Ini sebenarnya ETH ini kemarin harusnya yang 2000 sempat 2000 itu ya, saya dapat loh yang 2002 itu posisi ETH 2002 itu saya dapat ETH down. Udah margin. Udah lumayan ya, udah. Ini sekarang aja 1873 ya kan. Koreksinya sudah hampir 8%-an, 7%. 7% yang reguler. Posisi itunya kan sekitar 15%-an naiknya PNL-nya ya, naiknya mungkin sekitar 15%. Dan jangan lupakan tanggal 26-27 itu adalah FOMC, kecenderungan untuk tumbangnya sangat tinggi ya. Itu yang saya pengen pesenin ke teman-teman. Ini sampai saya sudah garisin ini. Kalau yang di Telegram itu ya, kalau teman-teman yang inbox di Telegram itu biasa saya sudah kasih ini sebetulnya. Ini caranya kita seperti apa sih cara mengukur koreksi yang terjadi di masa depan untuk ETH. Saya pakainya garis seperti ini teman-teman. Jadi pola yang akan terjadi, potensi yang akan terjadi ini nanti reaksinya itu antara di sini. Kemungkinan saya melihat masih sampai dalam ya. Baru dia nanti naik di sini. Agak ada penarikan sedikit. Baru tumbang kembali. Kurang lebih polanya kan seperti itu. Ini nanti lebih dalam ya. Yang di sini ini lebih dalam. Kalau secara itunya, riwayatnya itu lebih dalam.
Karena posisi alkoin itu nantinya akan sangat dalam sekali. Kurang lebih seperti ini. Angkanya di berapa? Ini kan yang teman-teman nanti disinilah kondisi toyibnya. Nanti diukur aja kondisi toyibnya di sini dan di sini ya. Nih. Jadi potensi yang akan terjadi nanti pada ring 1690 atasnya bawahnya di 1625. Antara 1625 sampai 1700 lah untuk ETH untuk ring pertama. Jadi posisi ini kan sudah beli ya ETH Don di sini ya ETH Don sudah beli ya. Dijual kapan? Posisinya nanti areanya adalah 1625 sampai 1700 boleh dijual. Jual apa? Marginnya. Nah ini kalau mau mbok satukan dengan tipe up, kalau sudah muncul toyibnya ini, mbok beli ETH up dari posisi margin ETH down boleh. Tapi teman-teman harus hati-hati karena posisi marketnya itu kan seperti ini, kurang lebih ini. Ini polanya kan berarti nyusurinya akan gini. Kurang lebih kan seperti ini kan. Nah, kadang itu tidak sampai MA99, kadang cuma di MA25, bukan di MA99. Ini yang perlu diperhatikan. Di ring inilah posisi tipe up kalau mau buat timba di sini, jadi kamu harus waspada di area MA25 dan MA99 ya. Poinnya di situ. Terus terjadi tumbang kembali. Ring yang kedua itu November dan Desember terakhirnya itu adalah 1371 sampai 1460 kurang lebih ringnya itu. Itu ya. Itu caranya menjual kembali ETH donmu di area ini. Gitu. Uangnya kecil loh atau uang gede. Tidak usah gede-gede yang biasanya kamu modal $1.000, santai aja buat $100 atau 150 buat iseng, tapi kan gulungnya nanti lihat kesaktiannya dari tipe don ya, nanti mbok lihat kesaktiannya itu seperti apa. Kalau momentumnya itu teman-teman tepat, itu nanti teman-teman akan bisa menikmati hasilnya ya. Itu 2002 cuma sampai 2001 sudah berarti rak ngrungokke anggel ngetik dirungokke sik wis kowe meneng sak jam meneng sik aja komen ya. Iki nyimak ora tapi komen malah ngetok-ngetoki lek ora nyimak. Ini masih 2024 di sini. Ya. Mosok 2025 $140.000 wis sanggo. $100.000 ke atas lah 2025 itu. Kan kurang. Malah kayak Ferguson lah kuwi. Di Ferguson di. Gitu ya. Jadi nanti yang kedua areanya ini dan ini. Yo, terus lanjut apa lagi? Ayo. Satu-satu pelan-pelan. Sing poin gitu loh. Ya, SRP ya, kita sing poin ya. Sol tumbang itu. Bro Julius. Ya, sol sih ya. Oke, wes sol. Sol ini hati-hati tumbang. Ini teman-teman dari kemarin kan kita sudah bahas sol ini ya. Kalau dia tidak kuat dia tumbang. Jadi ini maknanya memperlihatkan bahwa maknanya MA99 di atasnya sedikit, ke pomo-pomo sedikit dan tumbang. Karena kenapa? Tidak realistis, dia maraton terlalu cepat. Itu satu. Dan itu bukan ciri khas dari altcoin session. Jadi kalau mamanya contoh ini,
Ini bisa ndak Om ke atas? Bisa ke atas nanti kalau mungkin ada potensi di sini. Nanti umpamanya ada di sini dan dia ke sini dulu, setelahnya baru perlawanan dulu. Bisa. Tapi potensinya lebih banyak cenderung turun. Kalau saya lebih banyak posisi seperti ini. Timbang dia melawan di itu dulu deh. Apa double topnya deh. Itu lebih kecil. Kalau ngelihat di posisi di depan itu adalah FOMC, tapi ya semua dipantau aja. Kalaupun terjadinya double top ya kan teman-teman minimal sudah waspada karena ada kondisi seperti ini juga. Lah terus untuk soal gimana? Yen soal ini soalnya gue futur, makanya saya tidak mau bahas. Karena ini koreksinya lebih banyak. Wong ini naik pun tidak bisa setinggi ini. Jadi percuma buat apa mbok beli. Kenaikan dan penurunannya itu tidak seimbang. Jadi kalau orang beli, kamu beli marginnya sitik, tapi kalaupun tumbangnya parah, kan buat apa? Gitu ya. Kalaupun margin sedikit, tapi kalau tumbang sakmene jerune, wah ya babak belur kok. Gitu ya kok Yulis ya. Jadi menurut saya kalau untuk sol ini ya saya tidak mau bahas futur. Nanti kalau tak bahas ini nanti melayunya ke futur karena bisa diambil dari ilmu ini. Kalau untuk yang futur gimana ya, timbal ya seperti itu ya. Wis ora usah dibahas, wis malah ngajari futur. Aku soalnya jujur teman-teman aku wedi. Nanti kalau sudah posisinya di tengah itu semua sudah gulung ke futur dan orang pada liquid, aku kasihan daripada aku beban mental. Lebih baik aku mundur dulu atret untuk menyikapi masalah futur ini. Karena saya tidak siap. Jujur secara psikis saya tidak siap menghadapi teman-teman kalau nanti terjadi chaos pada futurnya. Saya lebih baik tidak gitu. Tidak mendidik, tidak membuka itu gitu loh. Lebih baik saya konsisten saat ini untuk menutup diri untuk futur itu. Gitu. Itu jauh lebih. Bahasa serpi sing angel ning futur ae Om. Wah, ini paling pusing loh. Ini aku jujur loh. Ini aku ngomong terus terang. Ini saya punya pengalaman secara pribadi terhadap bahasa serpi. Mesti teman-teman juga sama. Ya kan? Saya itu udah margin $500 loh, kasih tahu. Bukan kecil loh. Di futur ada saya 3000%. Lu bayangin. Saya long semua BTC pas kenceng-kencengnya itu ya. Cuman satu kesalahan saya. SRP minusnya 700%. $700. Tapi besoknya balik tak tambahi lagi. Balik dan margin. Itu aja. Dengan ilmu yang saya pelajari aja saya masih ada misnya kok. Ini tidak iso tak bayang nanti di tengah-tengah itu kamu futuri kaya apa aku ora mudeng. Tenan. Itu aku plus $500 loh tak kasih tahu. Dari koin 4 atau 5. Gue habis cuma satu tok SRP. Itu saksi ini elit global, elit. Serius. Jadi ini ngeri gitu. Terus berikutnya margin terus $100. Saya sering kok margin. Bukan rugi. Lho bayangno lho, wong ora rugi we menghindari futur kok. Kowe piye? Wong ora rugi we menghindari futur. Bayangno. Makasih. Sehat saja. Iya, sehat. Amin. Gitu ya. Saya berharap seperti itu. Untuk sol ini berat ya. Sudah jawabannya sudah berat ya. Untuk saat ini jangan belilah. Sudah tinggi percuma. Terus SRP ini. Tak bahas baru. Sol
bakal banyak tumbangnya, ndak usah mbok beli ya. Paling naik pun double top tok sedikit, nanti tumbangnya banyak, terjadi berat ya, soal berat. Jangan ke FOMO, jangan melihat bahwa ini akan alkohol naik-naik, enggak, marketnya bahaya. Ini sama, ini SRP ini sama. Ini lah, ini yang tadi tak bahas tentang sol ini. Iki muncul ning ngene sol, ning ngene SRP lho. Iki lho kaya ngene iki lho. Wis iki kaya ngene bendokane polane. Bar ini kemana? Ini bukan berarti tumbang ini nduk tumbang langsung sep ngono ya. Ini ada perlawanan ijo cili. Kamu sering lihat no? Kenapa ijo cili engko merah? Ya dah. Tujuannya untuk apa nunggu nih lho. MA25. Lah nanti kalau dia ndak kuat tuh nanti mengko ini. Engkau ngekrosnya gini. Kalau ndak kuat itu posisinya seperti ini polanya. Tapi di tengah ini berarti kan nanti ada gejolak. Ya dah, naik turun ini mungkin ndak lurus langsung gini ya. Mungkin lebih tepatnya gini. Biasanya kan ndak lurus toh. Kurang lebih. Dan di sini ini perlawanan naik, ono turune, ono turun. Seperti itu. Tapi tumbang tujuannya. Kemana ini kalau untuk SRP? Kalau untuk SRP mungkin tidak sampai di sini mungkin ya. Kemungkinan moga-moga kita berharap adanya untuk SRP itu diadopsi oleh Bank Amerika. Itu poin. Benar. Kalau itu sampai SRP diadopsi oleh proyeknya itu diadopsi oleh Bank Amerika. Wis ndang tuku langsung ya. Ya, ingat-ingat gitu. Kalau SRP itu saya pernah lihat beritanya saksrep. Ya. Kalau itu yang terjadi, wah ini mau diadopsi, tuku langsung. Wis itu poin. Ya. Proyeknya dia kalau sampai SRP itu munculnya berita itu. Itu yang sedang ditunggu. Ya. Minimal 200 koin ya. Gitu ya. Lah, terus kalaupun posisi koreksi, ini salah. Di sini tarik Ini umpamane SRP. Om, aku meh tuku saiki itu ora. Yo aja. Lah wong iki bro elit duwe dodol kok. Dia itu bro elit iki tukune teko kene. Jual ini di ning kene, dodol iki ning kene. Ini jual. Lah iki kan mbok beli, ya kesangkut. Carane piye? Tunggu dia koreksi. Ya. Aja kesusu. Golek momen murah, betul. Seandainya Om, lah iki kok yang ndak iso munggah. Contoh aja ya. Kalau ndak iso munggah, tapi kan kowe ora kedure sakmene iki to. Kayak layangan ngene iki. Meh mbok DCA iki saya mending. Lah iki kan dure sak pol ngene iki kok DCA apa meneh sing teko pucuk ngene iki kon DCA wah. Buangko sonan. Ya aku mendingan CL daripada tak DCA. Mending ya. Gitu ya. Jadi beli itu ada momen yang jangan sampai temen itu ya malah sangkut gitu loh. Tukune kapan boleh mbok beli nanti kalau sudah 0,58 sama 0,53. Ini resist yang akan dituju seharusnya itu. Kalau saya tidak salah melihat market ya. Atau enggak di sini nih. Ini ada nih. Ini juga bisa mulai dari 0,59. Di situ ya. 845. Ya. Wes kowe mesing tukune ning kono wae. Ora klep blondrok kok, ya. Wes gitu aja. Nanti kalau
Kalau untuk sekarang ini seandainya dia dipam lagi, berapa Om? Maksimal cuma $2. Kalau untuk sebelum 2025 loh ya, mentoknya cuma $2. Om nanti bisa ndak Om tahu-tahu dipam lagi ya? Mungkin bisa, kalau tergantung newsnya toh. Ya apa? Kalau Bank Amerika adopsi, aku percaya $2 iso nyampe. Mungkin lebih-lebih pun karena FOMO-nya market retail. Tapi kalau lebih enggak. Karena apa? Dia akan melewati batasannya ETH, di atasnya ETH. Berarti dia ring 2. Nomor 2 market cap. Ya bisa juga terjadi kalau terjadi FOMO, tapi sangat sulit. Duitnya iki wis akeh ning ngene ETH. Duitnya SR pikir apa-apa nih ETH. Jadi ETH pun ya pasti namanya persaingan dagang, dia mau disalip ya mesti ditekan. Si whales-nya ETH diem aja, enggak mungkin, tidak semudah itu Ferguson. Itu bisnis. Tahta itu tidak boleh lengser. Tidak ada jadi gini loh. Pernah kan melihat pepatah gini. Jangan biarkan singa itu dalam satu gunung. Nah, gunung tertinggi itu di mana? Ya di ETH. BTC kan tak no WE. Ya dah. Ketika dia mau di itu ya digencet. Contoh Amerika sama Cina. Semudah itu Amerika tuh luluh. Oh ya wis toh Cina jadi pemenangi itu penguasa dunia. Tidak semudah itu. Tetap diperangi sampai apa sak tumbangi. Yen iso digencet. Seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak semudah itu juga. Boleh momen baru ya. BNB bakal turun ke bawah MA 200 lah. Aku gue MA 200 so. MA ini MA 7 MA itu aku ndak ngerti. MA 200 ilmunya beda, aku bingung. ILP Om ya, nanti bentar ya. Oh $200 ya ampun. Kita kira MA 200 jangka panjang. Siapa gitu? Oh untuk jangka panjang, kalau untuk jangka panjang $5 aja nyampe. Kalau untuk 2025 loh ya. Kita bicara 2025 ya. Intinya kan kita gini, kalau mau beli ya di saat jangan ditinggi seperti ini. Biarkan koreksinya selesai dulu baru kamu serok. Setelah itu mbok diemin, umpamanya nanti Desember terjadi koreksi lagi gimana Om? Nggak apa-apa DCA no, tapi kan nggak berat gitu loh. Maksudnya tidak sampai begini parah gitu loh. Gitu ya, mudeng ya teman-teman. Nah kalau di sini kan parah gitu. Kita kena FOMO gitu. Tapi kalau di sini kamu masih bisa bertahan. Kalau seandainya terjadi buat DCA di bawah ini pun ini tidak terlalu itulah, masih oke lah. Secara ini 058 ya, di sini masih 035, ini masih sambok tarik we masih mampu. Lah yen kowe teko 0,9 piye carane mbok tarik? Ya wis kepontal-pontal, ngos-ngosan gitu. Gitu loh maksudnya. Ya. Kalau cuman 58 ke 35 gitu ya. Itu yang terberat, yang terparah masih mampu lah untuk isambuk DCA itu masih mampu. Nah karena kedepannya juga momentumnya di harga ini kan sudah berarti November, Desember sudah dekat sekali kan. Umpamanya terjadi yang terjadi terburuk itu dia koreksi sampai kembali lagi ke 03 gitu ya, 035. Pertanyaannya kan gitu. Bisa enggak ya? Siapa yang bisa tahu? Kalau dia sama dengan iramanya BTC dan lain-lain, ya otomatis dia akan ke 035 ataupun ke 03 juga terparahnya. Ya kalau sudah kayak seperti Blue Elite itu, ya sudah ndak pusing wong dia itu sudah margin kok. Wong iki sing disisani iki mungkin batine tok urusan garian. Jadi kalaupun terjadi koreksi, dia cuma cicil timba aja di sini. Ditimbani aja. Sudah ndak pusing.
dari uang marginnya dia. Nanti nunggu sampai 2025 potensinya di atas ATH-nya bisa 2 kali lipat bisa. Kalau saya secara pribadi, saya percaya bahwa $5 itu sangat mudah. Untuk SRP ini sangat mudah. 2025 lah ya, bulan lah ya. Sangat mudah. Maksudnya 200, oh $200 ya. Aku salah bocor. Ya, BTC akan ke 200, BNB ya akan ke $200. Ini saya BNB. Ya oke, kita bahas. Kayaknya kalau 200 aku pesimis. Kayaknya pesimis. Tapi ya enggak tahu ya. Coba delok sih marketnya sih. Lah, itu enggak tahu. Kalau yang bisa ngepam untuk SRP dramanya itu ya Bang AS. Kalau Bang AS itu menyetujui proyeknya, kamu bayangin kan? Homone orang itu seperti apa? Sekelas Bang AS itu. Makanya ini menarik nanti. Tunggu aja kalau sudah, ya kalau untuk SRP minimal punya berapa ya? Betul tadi siapa ya Bang Ar itu minimal punya 200 koin. Udah itu sebenarnya kalau teman-teman nanti koreksi sebenarnya apalagi yang sudah di 04 kemarin beli ya 100 koinnya udah diemin aja dong. Buat take profit majunya terus nanti kalau koreksi beliin lagi itu aja. Kalau menurut saya drop menjelang FOMC drop BNB BTC ya. Nah ini kemarin sama ya, kemungkinan kalau melihat kondisi marketnya BNB ini kan paling belum naik sendiri. Naik, menurut saya tetap naik, cuman targetnya yang berkurang. Jadi nanti kalau BTC-nya turun deh, kalau BTC-nya turun ya dia turun ke sini dari triple bottom ke sini, dari triple bottom nanti tunggumu di sini paling di 002425 ya. Triple bottom jadi polanya nanti akan turun di sini dan nanti Toyib ada di sini lagi. Ini potensinya ini juga ada. Menunggu sampai FOMC selesai lah nanti baru dia dinaikin di area ini. Ini berarti naikin nanti jadi polanya ini. Ini polanya seperti ini. Ngikuti ini ya. Gini. Nah, tergantung apakah nanti FOMC dia drop dulu ya berarti triple bottomnya muncul baru nanti naik. Tapi kalau enggak dia memang mungkin melawan arus sendiri karena dia belum targetnya, karena ini belum mempertahankan dirinya sebenarnya, karena ini kan masih dijual, orang banyak jual kan, berarti kan di BB kembali oleh si JZ ya kan, berarti kan mesti akan dipam. Kapan waktunya? Tunggu waktu aja gitu ya, tetap tunggu waktu toh, nggak akan kemana-mana. Kalau sampai di bawah 220 saya nggak percaya, karena ini sudah murah loh. Nah beda lagi apakah nantinya akan turun di area ini. Nah ini nantinya memang akan koreksi di sini bisa kalau posisinya Februari di sini. Nih ya, di sini ya. 185 nih ya kemarin termurahnya. Tapi kalau untuk dekat-dekat ini dia tidak akan menyentuh di bawah 220. Sudah susah. Karena itu memang fase harga terendahnya. Gitu ya. FTM
Ya habis ini ya selesai ya. Udah lama ya. Makasih Ko Julius buat hatinya. Makasih ya Ko. Semoga take profit selalu Ko Julius. Yuk di follow-follow buat Ko Julius. Ya sama-sama Ko Julius. Semoga bermanfaat ya. Selit. Lo sudah dari tadi yo bro. Ya makasih banyak Ko Julius. Ini sudah 1 jam kok bro. Sudah 1 jam. Bentar. Baru juga gabung Nugget mampus. Mantap ya ini. Saya dibuka ini. Ini Phantom ini sebenarnya naik loh palingan ngeri yo. Iya naik di. Aku tuh ya nunggu ini Phantom ini. Sabar ya, menurut aku Phantom ini sabar karena tetap feelingku loh ya. Kalau ini secara pribadi harusnya naik. Karena tidak mungkin dia itu tidak mempertahankan dirinya, itu tidak mungkin. Karena habis ini koreksi semua rata. Masa dia cuman menteleng tok di bawah itu ya tidak masuk akal ya. Rodok tidak masuk akal. Sekelas BNB, sekelas Phantom. Nah, yang saya takuti itu adalah nanti posisi BNB-nya naik, ini akan menyeret semua koin yang sudah terkoreksi lagi tadi ke bawah. Itu dinaikin seperti Sol, nanti bisa double topnya muncul lah, itu momentumnya bersamaan dengan BNB. Yang ngangkat itu nanti posisi BNB kenceng itu yang saya takuti. Ya. Nanti ada FOMO-nya kecil gitu loh. Untuk ngegas lagi. Dia buat dari momentumnya BNB. Ini yang saya curiganya di situ. Tujuannya untuk apa? Untuk nyangkutin kedua kali. Orang-orang biar beli masuk seperti Sol, seperti yang sudah naik tinggi-tinggi ya. Itu tujuannya untuk apa? Biar mereka bisa jualan lebih tinggi. Sampai nanti terakhir finishnya untuk koreksi secara serentak dan menurut saya akan cukup damnya lebih berat. Itu sekitar tanggal 8 ke atas Agustus. Jadi nanti kalau secara riwayat itu dulunya di 2019 sih Agustus sekitar 8 sampai akhir Agustus itu mulai tumbangnya kencang. Gitu ya. Nah ini Phantom lihat aja. Ini sudah double top. Ini teman-teman lebih baik nunggu aja 1 kali. Saya kalau secara pribadi lihat seperti ini butuh yang namanya toyib di sini sebetulnya. Antara ini malam nanti merah atau dia akan menjadi candle engulfing. Ini terselamatkannya cuma 2 hal. 1, yang ini yang bagus dulu aja ya. Tak cerita yang bagus dulu aja ya. Yang bagus dulu ya. Bisanya tertolong selamat ini naik cepat itu adalah engulfing. Kalau ini muncul, ya udah, diemin aja. Mungkin dia akan naik secara maraton. Sampai kapan? Sampai kurang lebih tarik aja di sini. Sini. 0,34 35 ya, 0,34 aja lah, sama 0,38. Targetnya di situ untuk Phantom ya. Nah, yang terselamatkan di sini. Tapi kalau ada tapinya, kalau dia nanti malam itu tidak terjadinya seperti ini, berarti kan dia merah. Harusnya merah dan membentuk toyib. Ini nge-wick di sini merah dan besoknya adalah handle toyib muncul sekali.
nanti berubah jadi hijau. Dan ini adalah double bottomnya, naik. Ya gitu toh polanya, menurut saya tinggal dua ini sesinya untuk phantom. Jadi pantau aja ya untuk FDM seperti itu. Om, caranya mengetahui koin yang bisa 100 kali lipat gimana Om? Wah lagi orang ano teko micin. Kamu beli dari bawah, dari micin, bukan dari Binance. Kalau kamu dari Binance sudah tidak mungkin. Kamu belinya itu dari KuCoin, dari Bitmart, dari sing sing itu exchange kecil. Itu mereka baru listing pertama kali. Mungkin teman-teman beli dari apa airdropnya kan gitu. Oh iya, ILV kan mau loh mesakno. ILV ini habis ini piye selesai ya, bisa jam wis kesel ya. Ngomong-ngomong STM iki mau si itu ya, si siapa bro Elit iki mau takon ya. Itu tadi Micin AMI maybe big prospect. Apa ya, tapi kan ini mau turun semua, jadi tetap resiko. Wah, lagi ya rak mudeng ya. ILV yang koreksi lagi piye? Kayak ngene. Nunjem ngene. Iki nunjem lho. Enggak Om, cuma info oh ya gitu. Iki nunjem iki. Wah, rawani aku iki. Yen aku sih rawani. Kayak gini ya memang sudah berat. Memang sama sih sebenarnya sama Phantom tadi. Tapi ini lebih berat. Kelasnya lebih berat karena nunjemnya terlalu berat. Ya moga-moga ini ketolongnya kalau ini nanti wes ini dina iki kalau candle and grooving ini iki wes saya meleto candle and moga-moga mau belokin ya, dan itu bisa naik moga-moga ya. Tapi kalau enggak ya gimana ya, tetap sama nanti terjadinya toyib. Dan di sini baru hijau toyib. Kalau sudah mapan double top gini ya mungkin akan naik dulu. Jadi ya, cara garisnya gimana ini? Resist tarik, resist lagi tarik. Tekniknya ini tak wis. Rasa sing aneh-aneh. Naik di sini 70% jual, 30% diemin. 30% kalau nanti naik lagi dinikmati sampai sak mentoke. Tapi kalau posisinya dia tumbang lagi, 30%-nya nembus, begitu nembus sampai 99 langsung jual. Gitu ya. Caranya gitu. Jawab ya. Marketnya ILV targetnya adalah 47 dan 49 kalau naik. Udah cukup ya. Kalau malam ini merah ya Om. Harusnya merah. Harusnya merah. Ya belum, ini biar BTC apa dah? Coba. Oh malam ini merah abang. Narik ini. Ini nanti malam narik. Narik ini. Tumbang ini jam berapa? Ini nanti jam 11 kalau nanti terkonfirmasi jadi merah ya, habis itu tumbang short ya. Banyak tumbangnya ini, tumbang naiknya.
Ini banyak tumbangnya. Kondisi paling cepat untuk bisa di itu ya 28.300, 28.400 ini. Ini maratonnya saya cepat ini. Jangan salah ya teman-teman, belum tentu semalam ini toh ini enggak dipukul sampai 28.400. Bisa dipukul ini. Karena ini orang kan masih kayak dikai harapan terus itu loh. Tapi kalau sudah ngerti benang ini sudah tembus seperti ini, sudah berat. Ini loh kayak gini, wis iki podo. Dia sono naik siti ya, mbok kei harapan siti kok tumbang meneh podo. Karena sudah tidak bisa ditahan oleh benang MA25. Dan ini sudah MA99-nya sudah tinggi, ini sudah gunung. Kan delok barang ini. Wis dhuwur baru. Sudah dhuwur lah. Ini loh benang MA99-nya sudah gunung Puji. Tinggal lumbangi. Ya. Ini ilmu dasar. Piye iki? Mau wis dijelaske to. Jadi Bang Pian ki piye to? Mau tak jelasi suwi-suwi kaya ngono lho. Isa takon meneh. Ya Allah. Dijelasin ngalor ngidul lho. Wes. Prediksinya gini. Kemarin kan di pos. Berarti tidak ada penambahan BPS. Powell pernah ngomong akan 2 kali lagi akan menaikkan. Yang jadi 25 berarti di pos lagi apa tambah naik? Naik loh. Gejolak ra? Gejolak ra? Oh mau itu oh ya oke. Nyetan ngulon bareng. Aduh. Wes, ini terakhir ya. Terakhir, link apoploki. Wes, ngono wae. Terakhir, link apoploki. ETH Don sama BTC Don ngawalnya. ETH Don dan link. Oke, yuk. Link ya. Semua sepakat link. Terakhir ya. Saya tidak punya koin yang lain selain ETH Don dan BTC Don. Beli tidak usah banyak-banyak, $100 aja. Nikmati nanti sampai koreksinya ketika tadi sudah dibahas kan, ya. Yang baru-baru lihat, ya lihat di YouTube, di download terus, ya tadi ya. Link. Kalau ini link, ini kan gini ya teman-teman. Berpikirnya masih kan gini. Wah, ini cocok FOMO iki, Om. Kalau saya tidak melihat ini FOMO. Saya tidak melihat ini FOMO. Ya tetap tumbang. Cuman kalaupun bisa naik mungkin ada potensi seandainya. Karena kan ini mereka itu tidak mau rugi do. Tetap dari pihak Eling tidak mau rugi do. Piye carane sebelum nanti Agustus itu. Jadi ini mereka kejar setoran, mudeng teman-teman. Ini mereka kejar setoran, piye carane koinku ini tidak jadi lembut. Nangkap ya? Jadi sebelum Agustus mereka pam. Lah, targetnya itu mungkin untuk link 8,8 atau kalau FOMO sekali ya 9,45. Tapi ini sangat sulit. Menurut saya cuma 8,8 di sini sudah oke sekali. Kalau terjadi sampai
naik loh ya. Itu sampai segitu, tapi kemungkinannya lebih banyak langsung koreksi. Kemungkinan nanti di sini dan mungkin ada perlawanan sedikit dan tumbang. Kurang lebih polanya seperti ini. Ya. Kalau saya lebih cenderung pola ini yang terjadi. Nanti ini disusuli di sini. Baru nanti mengkoir ini. Gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti dipertahankannya di MA25 bisa. Tapi kadang bisa tembus langsung, baru dia bisa juga yang kadang tembusnya gini. Tergantung momentumnya aja. Tapi ini sudah tidak lebih jauh seharusnya. Kalau saya melihat ini sudah berat, harusnya sudah koreksi lanjutan sudah. Gitu ya untuk link ya. Tahun ini merah, bukan tahun ini merah, tahun ini sebenarnya kalau BTC-nya itu dari Desember sampai Juni kan hijau kan, tapi Juli sampai Desember merah. Sudah cukup. Ya tadi kon milih link mbek Floki besok. Floki nggopo iki? Kuwi koreksi sejauh. Ini sebenarnya Floki ya wis terakhir ya Floki ya. Floki ini kalau sudah masuk binen, ini ingat-ingat teman-teman. Produk yang sudah masuk binen, pantau wis bar. Ini terakhir, ndak usah request lagi. Ya. Jadi Floki ini produk-produk yang sudah masuk binen itu teman-teman sudah tidak bisa makan, betul dia. Saya mbok pangan apa nih? Kecuali satu hari tok waktu posisinya contoh gini. Beda lagi itu ya launchpad-nya dia. Dia launchpad itu sehari mesti ada pumpnya. Satu hari. Tapi kalau teman-teman produk-produk itu mesti ada pumpnya juga ya. Tapi itu sebenarnya bukan pump kondisi market saat itu. Itu sudah tiang kowe ra iso tuku. Kalau produk yang seperti kemarin Floki ini masuk di ini apa kowe iso tuku ning kene? Ra iso. Karena begitu jedet itu ya langsung posisinya sudah tinggi. Yang ada apa? Koreksi. Nah, produk yang baru listing di Binen itu dasarnya yang saya pakai ini. Jadi teman-teman ini dasar saya membeli. Iki tarik, ikan 0,050. Kalau dia sudah koreksinya sampai posisinya itu adalah 94% ke atas, baru saya mau beli. Kok kuat jemi ngono? Ya kuwi cara aku beli. Ben lak sangkut carane tuku ngono. Jadi itu dasarnya. Ini sudah belum, masih jauh. Gitu ya. Masih jauh. Nah ini koreksi terus. Masih. Menurut saya kalau dibeli piye jangan. Seharusnya kalau untuk Floki itu kalau sudah terlambat momentumnya kalau sudah terbang seperti itu, ini untuk kamu dapetin lagi momentum ini perlu waktu tahunan. Contoh itu Shiba itu. Wis kuwi ndelok Shiba. Ya kuwi karakteristik koin micin itu karakteristiknya Shiba kuwi. Mbek Doge. Dan nanti membuktikannya dia bisa naik kembali, ya muga-muga. Ya kok muga-muga? Lah iya kan belum tentu kan bisa naik juga. Aja mbok pikir langsung, kecuali holdernya itu sudah kuat seperti Shiba. Shiba punya potensi, punya holdernya kuat. Banyak holdernya dan projectnya jelas. Lah Floki iki ngerjakke apa? Mbak tak takon. Sing dikerjakke Floki iki apa? 0,050
Doge holdernya Papa Elon ya. Tapi saya kira ditinggal kok Doge. Dari Elon itu sudah enggak. Malah dituntut dari komunitas Doge si Elon. Jadi susah juga. Jadi ya, jadi apakah ini Floki ini layak dibeli? Ora. Layaknya kapan? Ian minus di sini minus 90. Ini pun saya juga tidak mau beli minus 94% untuk Floki aja belum tentu saya mau beli. Karena kejelasan ini Floki di opo gitu. Floki project apa? Coba aku takon. Project ini apa? Akhirnya contoh sing dulu itu apa mamae Elon punya koin, nggak projectnya apa ora jelas. Ya itu pak cuman FOMO aja, orang punya komunitas difomoin kebentuk komisarnya boom meledak, mereka dapat uang, tujuannya cuma itu. Dan salah satunya apakah kita menjadi sangkuternya, ya itu tergantung apakah kita itu ikut ke FOMO atau tidak. Itu waktu pertama kali di Telegram itu ada yang share itu, saya enggak, karena saya ngitung apalagi sudah wah ini segini udah dihitung secara market cap masuk akal ya. Jadi enggak, dari situ nalar saya langsung berhitung otomatis. Itu yang penting market capnya itu ya. Menjawab ya untuk Floki ya, jadi jawabannya tidak untuk dibeli ya, gitu ya. Oke, terima kasih semua teman-teman, ini cuma sharing-sharing, semoga bermanfaat. Terima kasih buat supportnya untuk Senang Bapak, untuk itu ya Ko Julius sama Edit Global, Yayan, Bro Oka, Handi, Ivan, Prima, Sos, Bro Gandhi, Bro R, Mr. Robin Hood, Dens, Bang Dwi, Barang Bekas, Samiun, Os, Jaya Abadi Trader Crypto, Julius, kok Julius ya, Parso, David, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan saja.